Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan belajar coba-coba untuk menggunakan tone control Polytron Tab Compo ini ya. Nah, ini lumayan kawan-kawan, dia ada pilihan Basoka atau Soron ya. Jadi ada dua pilihan, Soron dan Basoka ya. Yang mana Basoka itu saya rasa itu mega bass ya. Jadi bassnya itu lebih nendang. Kalau Soron itu biasanya suaranya lebih luas ya, lebih luas menggelegar seperti itu. Nah, jadi untuk displaynya ini tidak bisa nyala kawan-kawan, karena dia ada kerusakan juga. Nah, jadi untuk penghubung jalur audionya atau lampu LED-nya itu lewat fleksibel seperti ini ya. Nah, nanti kita cek juga itu jalur-jalurnya apakah ada tegangan-tegangan, berapa tegangannya. Nah, ini kita akan ambil dari jalur radio ya. Nah, input radio ini masuknya di sini ya untuk kabel pendek, kemudian disalurkan lewat kabel panjang ini ke ampli. Jadi kabel panjang ini nanti dihubungkan ke ampli yang normal ya kawan-kawan. Nah, jadi untuk input dan outputnya hanya ada dua ya. Nah, untuk yang ketiga ini untuk mikrofon ya, jadi tidak perlu kita eksekusi. Nah, jadi tab Polytron Compo ini sudah saya nyatakan rusak ya. Saya tes IC audionya korsleting ya atau short, dan kemudian untuk JRC 4558 itu sebanyak 4 biji itu tidak keluar tegangan juga. Jadi ini cukup parah ya, semacam komplikasi untuk amplinya. Nah, jadi kita gunakan saja tone controlnya ini. Mudah-mudahan bisa ya kawan-kawan. Nah, jadi dia memakai power supply seperti ini ya dari trapo. Kemudian dirangkai oleh power supply ini, dia terbagi lagi untuk simetris ya untuk menuju tone control. Nah, dia seperti ini kawan-kawan. Ini untuk IC audionya sudah short ya, sudah saya cek ini dengan diode mode itu short ya, banyak short sekali. Nah, jadi seperti ini penghubungnya kawan-kawan. Untuk tone controlnya dia ada berupa tegangan beberapa, kemudian ada pin kaki dari CD ya, CD atau PCD, ada juga untuk remote. Nah, nanti kita salurkan saja lewat power supply tadi seperti apa suaranya, apakah bisa. Nah, jadi tinggal kita hubungkan untuk input dan output dari tone control itu seperti tadi ya. Untuk kabel pendek itu input ya, untuk input itu bisa kita hubungkan ke handphone, jack handphone 3,5, atau bisa juga ke MP3 Bluetooth, tapi nanti kita coba dengan handphone saja ya agar mudah dimengerti. Nah, kemudian untuk kabel panjangnya tadi itu kita hubungkan ke output ya atau ke input dari ampli yang akan kita suara bunyinya akan kita bunyikan maksudnya. Nah, jadi untuk ampli ini sudah tidak bisa dipakai ya. Saya nyatakan sudah rusak parah ya kawan-kawan. Jadi kita hanya ambil tone controlnya dan kita coba menggunakan tegangan dari power supply-nya yang tersedia ya agar lebih lengkap. Oke, ini kita akan lepas dulu beberapa soket. Nah, ini ada dua soket ya kawan-kawan. Jadi yang pendek itu untuk input ya, dan yang panjang itu output ke ampli nanti ya, ke ampli atau ke kompo lain yang normal, maksudnya seperti itu ya. Nah, seperti ini inputnya ya, kita sambungkan ke kabel yang panjang tadi. Nah, yang pendek itu input ke handphone ya, atau ke MP3 Bluetooth juga bisa. Nah, nanti kita praktekkan seperti apa suaranya. Ini juga ada radionya juga ya kawan-kawan. Nah, jadi ini cukup rumit ya yang saya temukan untuk Compo Polytron ini cukup rumit. Karena TC-nya itu saya cek itu simetris ya kawan-kawan, ada tegangan 5 volt, ada tegangan minus 30 volt juga. Itu besar sekali ya, minus 30 volt. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada Basoka dan Soron ya, itu bagus ya untuk mega bassnya. Nanti kita pakai. Dan ini volume stereo ya, ada 6 kaki. Original ya bawaannya. Kemudian ada lampu LED-nya juga. Nah, jadi seperti ini. Ada lampu LED dan ada beberapa elko ya. Kita cek elko utamanya yang mana.
Kita cek dulu elko utamanya yang mana yang menuju ke sini. Di sini ada minus 30 volt kawan-kawan, minus 30 volt, jadi dia simetris. Nah, dia menuju elko yang utama yang ini ya. Nah, ini untuk groundingnya, ini untuk negatifnya juga ada ya. Nah, ini elko utamanya 50 volt, 220 mikrofarad. Jadi untuk TC atau tone control itu biasanya elko-nya kecil-kecil saja ya fisiknya. Fisik elko-nya itu kecil-kecil biasanya untuk TC. Beda dengan ampli ya. Kalau ampli itu besar-besar fisiknya. Nah, jadi ini elko yang kedua ya. Ini elko 5 volt saya rasa. Ini elko 5 volt yang kecil. Biasanya 5 volt itu untuk PCD bisa ya. Nah, sekilas seperti itu ya, suaranya menggelegar ya kawan-kawan, kuat sekali ya. Jadi dia menggunakan tone control dan power supply juga harus ikut ya. Nanti kita bisa langsungkan saja untuk power supply ke TC nya, jadi tidak lewat ampli lagi karena amplinya juga ribet ya kawan-kawan. Oke, berhasil ya kawan-kawan untuk mengaktifkan tone controlnya. Dia suaranya keluar ya. Baik, jadi seperti itu ilustrasinya ya kawan-kawan. Jadi untuk tegangan itu harus hadir semua ya di sini. Harus hadir semua di sini untuk tone controlnya. Kecuali untuk PCD ya, di situ ada PCD itu tidak perlu diaktifkan, 5 voltnya juga tidak masalah ya. Nah, jadi harus kita gabung sama TC sama power supply ya, itu minimal seperti itu. Jadi untuk amplinya ini bisa kita lepas saja. Jadi dia harus nyambung ke power supply-nya saja seperti ini. Dan harus lengkap juga ya untuk power supply-nya. Nah, jadi semacam ini kawan-kawan, ini berhasil ya untuk menyalakan tone controlnya. Di sini sudah saya kasih tanda ya. Ini ada 5 volt, ada 21 volt, ada 8 volt, ada minus 28 volt. Jadi banyak sekali ya. Untuk power supply-nya ini lengkap sekali. Dan untuk trafonya ini bawaannya sekitar 3 ampere ya. Karena saya ukur untuk keretnya itu lebarnya sekitar 3 cm yang berarti 3 ampere ya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Oke, nah nanti kita cek juga ya untuk radionya. Untuk radionya saya penasaran juga ini apakah bisa difungsikan, karena jika bisa difungsikan ini sedikit lucu ya atau aneh. Bentuknya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini mantap ya jika bisa diaktifkan. Nanti kita hubungkan ke power supply, kemudian kita hubungkan lagi outputnya ke ampli ya. Jadi radio FM-nya itu bisa nyala, mudah-mudahan bisa ya nanti ke depannya.